Selamat siang Ibu dan teman-teman, perkenalkan nama saya Tini Anaci Nurerawan, NPM saya 1211420190 Saya dari mahasiswa keperawatan Fakultas Kesehatan Universitas Kristen Indonesia Maluku. Di saat ini saya akan membuat video mengenai infark miokardium. Definisi dari infark miokardium. Infark miokardium adalah rusaknya jaringan jantung akibat suplai darah yang tidak adekuat sehingga aliran darah ke koroner berkurang. Infark miokardium adalah suatu keadaan ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan. Yang berikut etiologi dari infark miokardium. Penyebab gagal jantung yaitu yang pertama, infeksi pada paru-paru, yang kedua, demam atau sepsis, yang ketiga, beban cairan yang berlebihan, kemudian yang keempat, infark jantung yang berulang, kelima, aritmia, keenam, emboli paru, ketujuh, stres atau emosial, ke-8 hipertensi yang tidak terkontrol, 9 miokarditis, dan yang ke-10 endokarditis. Yang berikut simptom. Tanda dan gejala infark miokardium adalah yang pertama nyeri dada, yang kedua sesak nafas, kemudian berkeringat, keempat mual, kelima muntah, keenam gelisah, kemudian yang terakhir batuk. Yang berikut patofisiologi. Patofisiologi adalah kematian sel miokardium akibat proses iskemik yang berkepanjangan. Kematian sel miokardium tidak terjadi segera setelah iskemik, namun beberapa menit setelah terjadinya iskemik. Kondisi tersebut juga dipengaruhi oleh faktor lainnya, yakni menetap atau tidaknya oklusi arteri koroner dan juga kolateralisasi sistem pendarahan pada jantung itu sendiri. Upaya pencegahan pada infark miokardium dibagi menjadi 3. Yang pertama, pencegahan primer, yang kedua, pencegahan sekunder, dan yang terakhir, pencegahan tersier. Yang pertama, pencegahan primer adalah pencegahan sejati yang mendahului suatu penyakit dan diterapkan pada individu yang sehat secara fisik dan emosial. Kemudian yang kedua, pencegahan sekunder. Pencegahan berfokus pada individu yang mengalami masalah kesehatan atau penyakit dan berisiko mengalami komplikasi yang memburuk. Yang berikut pencegahan tersier. Pencegahan tersier terjadi jika efek atau kecacatan telah permanen dan tidak dapat dipulihkan. Ini melibatkan minimalisasi efek penyakit jangka panjang dengan intervensi dan ditunjukkan pada pencegahan komplikasi. Jadi, kesimpulan yang saya ambil dari infark miokardium adalah infark miokard mengacu pada pasien sesak jaringan jantung akibat suplai darah yang adekuat sehingga aliran darah koroner kurang. Infark miokardium adalah nekrosisi miokard akibat aliran darah ke au jantung terganggu. Sekian penjelasan dari saya, semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih.